Halo, bertemu lagi pada mata kuliah semantik. Hari ini kita akan bicara tentang kedudukan semantik dan semiotik. Jadi pengertian pertama, semantik itu ya tadi ya berbicara tentang teori dan maknanya. Kemudian semantik ini berhubungan dengan ilmu lainnya seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Contoh misalnya kata kamu cantik itu memiliki makna. Jadi seseorang yang memiliki paras yang cantik. Kemudian meja dan meja tulis itu memiliki makna. Meja dan meja yang bisa digunakan untuk menulis. Kemudian semantik ini memiliki hubungan dengan ilmu yang lain, ya seperti psikologi, logika, dan filsafat. Jadi kalau dalam psikologi kita bisa melihat makna dalam berhubungan dengan psikologi seseorang. Jadi semantik ini itu bisa mendeskripsikan tentang makna, kemudian kaidah, dan membedakan antara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada 60 ribuan kata, ya, kemudian 70 ribuan kata. Dan kemudian sekarang terakhir itu 2018, kalau di sini itu 109.000 kata. Mungkin lebih banyak lagi kalau kita teliti lagi sekarang. Nah, kemudian semantik ini berhubungan dengan leksikon, dan juga secara teoritis dan praktis itu berhubungan dengan jenis-jenis, ada jenis semantik, kemudian kedudukannya dengan semiotik, hubungan semantik dengan ilmu yang lainnya, kemudian jenis-jenis makna, perubahan makna, tingkat pembahasan makna, hal-hal mengenai makna, cara menganalisis makna, cara menyampaikan diri dalam bentuk kata dengan segala persoalannya, dan makna yang muncul akibat kata yang diujarkan dalam bentuk hal yang lebih besar lagi. Jadi kedudukan semantik dalam semiotik ini kalau menurut beberapa ahli seperti Perret itu ya, semiotik itu menulis tentang sistem tanda. Kemudian semiotik itu jenis-jenisnya. Semiotik deskriptif itu meneliti tentang sistem tanda yang kita alami sekarang, meskipun ada tanda-tanda yang sejak dahulu seperti yang kita saksikan sekarang. Kemudian yang ketiga, semiotik fauna. Yang keempat ada semiotik kultural yang berhubungan dengan budaya masyarakat tertentu. Kemudian yang kelima ada semiotik naratif yang melihat bagaimana sistem tanda dengan narasi yang berwujud tentang mitos atau cerita-cerita lain. Kemudian yang keenam ada semiotik natural yang melihat bagaimana semiotik yang menelaah tentang sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Kemudian yang ketujuh semiotik normatif yang menelaah tentang sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma sehari-hari. Kemudian yang kedelapan tentang semiotik sosial, yaitu semiotik yang menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berupa kata maupun leksikon lainnya ataupun kalimat. Dan yang terakhir sistem semiotik struktural, yaitu semiotik yang menelaah sistem tanda yang diwujudkan dalam struktur bahasa. Pada pertemuan kedua ini, coba kalian identifikasi salah satu tanda yang terdapat pada kebudayaan tertentu. Lalu, jelaskan menggunakan teori semiotik kultural. Nah, selanjutnya kita akan diskusikan bersama setelah kalian menyelesaikannya. Itu saja ya, mungkin tentang semiotik. Terima kasih, sampai ketemu pertemuan berikutnya.